proses dugaan KDRT ini kan sudah hampir setahun, masih belum selesai juga prosesnya. Saya juga mempertanyakan kepada pihak Kapolres Metro Bekasi, kenapa ini lama sekali? Padahal saya sudah diperiksa, banyak saksi juga sudah diperiksa, hasil visum KDRT psikis dari Rumah Sakit Polri juga sudah diserahkan ke penyidik. Dan si terlapor juga sudah diperiksa beberapa kali. Saya juga nggak tahu kenapa sampai sekarang kenapa belum ada penetapan berkali-kali. Terlapor juga sudah dipanggil berkali-kali. Saksi-saksi juga sudah diperiksa, banyak sekali saksi. Hasil visum juga sudah ada. Bahkan dugaan kekerasan yang terjadi juga tidak main-main. Ada dugaan kekerasan psikis, mental, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, finansial, dan juga penelantaran. Jadi keempat poin itu akhirnya divisum oleh Rumah Sakit Polri, hasilnya sudah diserahkan ke penyidik dan insya Allah sudah positif hasilnya. Rasa kebal hukum, dia tidak pernah sekalipun meminta maaf atau ada itikat baik kepada saya dan keluarga. Dia masih di atas kesombongannya, masih angkuh, masih culas, merasa dirinya kebal hukum. Saya nggak akan kena hukum. Jadi ya kita lihat saja nanti. Kok bisa bicara kebal hukum? Emang kakak sendiri melihat dari sisi apa? Ya kalau dia tidak merasa kebal hukum kan seharusnya dia ada efek jera, minta maaf, ada komunikasi baik-baik, ya kan? Tapi itikat baik itu tidak ada sama sekali. Jadi kan ya apa itu kalau dia tidak merasa kebal hukum, dia masih angkuh, masih culas seperti itu. Oke, ada bicara kakak sendiri kan masih bergebu-gebu. Apa sih yang bikin hati kakak sendiri masih bergebu-gebu? Ya saya sewajarnya manusia yang mencari keadilan aja. Selama ini saya belum mendapatkan keadilan. Dan sekarang saya sudah di titik ikhlas, pasrah kepada Allah. Menunggu pertolongan Allah, semoga keadilan itu cepat datang. Dan insya Allah dalam waktu dekat doakan saja buat teman-teman semua supaya saya segera mendapatkan keadilan, supaya si oknum Habib ini bisa mendapatkan efek jera, tidak ada korban-korban perempuan lagi, dan sudah taubat, dia sadar dengan kesalahannya. Oke, bicara taubat, tapi kan proses hukum juga harus berjalan. Mbak ada strategi nggak untuk bisa membuat efek jera seorang Habib? Saya sudah melakukan berbagai ikhtiar ya, secara persuasif, baik-baik, kekeluargaan sudah, secara hukum sudah, pokoknya saya sudah all out, saya sudah habis-habisan. Dan sekarang saya sudah ada di titik pasrah aja. Cuma saya di sini memohon memberikan surat singkat saja, surat singkat terbuka kepada Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolres Metro Bekasi. Mohon memberikan perhatian khusus pada kasus saya agar segera memberikan keadilan dalam kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh oknum Habib AJ, ya, karena korbannya banyak sekali, ada puluhan wanita. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya, karena ini saya anggap dia bukan suami yang hilaf selingkuh 1, 2, 3 kali, tapi dia sudah penjahat ya, dia sudah predator kelasnya, jadi harus segera ditangkap. Ada nggak motif dalam arti kata untuk proses hukum atau mendampingi ada seorang pengacara untuk bisa ke Polres Bekasi lagi? Kenapa? Untuk mempertanyakan prosesnya ini untuk... Sudah sering sekali saya dan tim pengacara mempertanyakan kasus ini ke penyidik Polres Metro Bekasi. Kita sudah berkali-kali mendatangi Polres Metro Bekasi. Tapi hasilnya ya nanti kita masih periksa ini, periksa terus, nggak selesai-selesai. Sampai setahun, bulan depan ini udah genap setahun. Bagaimana, kenapa Bapak Kapolri dan Bapak Polres Metro Bekasi, kenapa belum ada penetapan tersangka? Jangan hanya memikirkan saya, tapi pikirkan untuk masyarakat luas ke depannya, terutama kaum perempuan yang jadi korban di luar sana. Oke, sekarang kan juga lagi banyak nih problem atau dugaan kepercayaan seorang penegak hukum dengan kasusnya Pina. Melihatnya gimana, juga sama nggak dengan kasus ini? Iya, jadi saya juga berharap banyak ya terhadap Bapak pihak kepolisian ini. Tolonglah jangan berlarut-larut dalam mengatasi kasus masyarakat ini ya. Saya bukan pejabat, saya bukan orang penting, saya hanya masyarakat biasa, hanya wanita biasa yang mencari keadilan.
Dan saya yakin di luar sana banyak zeda-zeda yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga. Saya berharap tolong jangan lambat prosesnya. Kekerasan saya walaupun kekerasan psikis ya tidak terlihat, tapi tolong jangan dipermainkan karena kekerasan psikis itu juga bisa menyebabkan kematian. Lebih dahsyat dampaknya daripada kekerasan fisik. Tapi kan prosesnya ini kan juga lagi diproses dalam tanda kutip proses atau enggaknya. Tapi kan banyak juga masyarakat juga bertanya-tanya dengan proses yang kita anggap Mbak Jeddah itu orang yang biasa. Ada nggak sih perbedaan dari pandangan seorang Mbak Jeddah? Maksudnya gimana? Ya kan ini proses sedang berjalan, tapi Mbak Jeddah kan juga bertanya-tanya. Adakah perbedaan? Ya kan Mbak Jeddah itu orang biasa, karena kan mindsetnya orang biasa dah dimentahin dengan proses kasus-kasus. Gimana penilaian dari Mbak sendiri? Ya saya berharap polisi tidak tebang pilih dalam memproses kasus pidana masyarakat ya. Apakah masyarakat ini orang penting atau bukan? Masyarakat ini kan hanya mencari keadilan. Bukti sudah dikumpulkan, saksi-saksi sudah diperiksa, visum sudah diperiksa, tunggu apa lagi gitu. Karena kalau dibiarkan mudaratnya makin banyak. Si terlapor ini masih bebas berkeliaran mencari korban, dan ini sangat tidak baik untuk lingkungan masyarakat dampaknya. Tapi hati yang paling dalam dari seorang Jeddah dengan kasus KDRT yang sekarang masih teringat-ingat, apa sih yang poin utama benang merah yang bikin Mbak itu akan tenang? Benang merahnya apa? Benang merahnya hikmah yang bisa diambil, kita kaum perempuan jangan dianggap lemah. Kita juga bisa bersuara mencari keadilan, kita juga punya hak untuk mendapatkan keadilan. Kadangkala kaum lelaki, apalagi mereka yang merasa dirinya mulia ya, yang mengaku-ngaku habib, itu seenak-enaknya menginjak-injak harga diri perempuan, dianggap perempuan itu lemah. Apalagi perempuan yang dianggap perempuan pribumi, bukan dari kastanya. Begitu seenaknya direndahkan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kita juga punya hak untuk mencari keadilan, kita juga manusia yang diberikan hak. Apalagi saya seorang istri ya, yang memiliki hak di mata Allah, di hadapan Allah. Jadi saya ya akan terus mencari keadilan dengan doa dan juga ikhtiar. Ada keinginan proses di Bekasi dalam tanda kutip masih lambat? Ada nggak niat untuk proses ke Mabes Polri yang utama dalam arti proses yang paling tinggi? Untuk saat ini saya percayakan ke Polres Metro Bekasi terlebih dahulu. Nanti untuk kedepannya kita lihat perkembangannya, karena saya juga alhamdulillah disupport oleh Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pihak Komnas Perempuan juga berusaha untuk memberikan atau mengirimkan surat ya kepada pihak kepolisian. Kita lihat perkembangannya sejauh ini terlebih dahulu saja. Karena saya sebenarnya sudah capek ya. Saya ini sudah mengalami kekerasan, tapi harus effort lagi mencari keadilan, effort lagi mengejar keadilan karena prosesnya lambat, harus effort lagi. Saya juga capek, Bapak Polisi, saya ada di titik lelah, saya ini korban yang mengalami kekerasan. Jadi tolonglah, jangan berlarut-larut ini kasusnya. Jangan sampai seperti kasus Vina yang berlarut-larut sampai 8 tahun. Apa kasus KDRT saya harus menunggu 8 tahun dulu sama seperti Vina? Jangan sampai Bapak ya, jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian ini jadi berkurang hanya karena lambat sekali. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.